Halo semuanya, selamat malam. Bertemu lagi dengan saya di hari ini di podcast Siniar Biasa, Bincang Alumni Semansa. Dengan saya, Plesmita, yang akan menjadi host pada malam ini. Saat ini kita melihat dunia yang bergerak dinamis, sangat cepat, terutama di sektor wirausaha nih. Nah, malam ini kita akan membahas salah satu sektor wirausaha yang bergerak sangat cepat. Bahkan saat ini tuh saingannya tuh udah AI. Nah, ini adalah dunianya arsitek. Pada malam ini kita menghadirkan seorang narasumber kita, yaitu Bapak M. Rida Alhamdani ya Pak ya. Hari ini kita akan membahas podcast dengan tema mengenal profesi arsitek nih Pak. Perannya, prosesnya, dan peluangnya nih Pak. Bapak atau Abang? Boleh Abang. Boleh Abang aja ya. Abang aja ya biar akrab ya. Biar mudah dikit lah. Ya. Oke. Nah, ini kita pertanyaan pertama dulu nih Bang. Sebelum kita diskusi lebih jauh tentang arsitek nih, boleh nggak sih Abang ceritain sedikit aja nih pengalaman Abang atau kenangan Abang lah nih waktu masih di Semansa nih. Apakah dari masih duduk di bangku Semansa nih udah berangan-angan menjadi arsitek nih? Oke. Saya cukup senang ya malam ini bisa berbagi di keluarga besar Semansa ya. Ya, alhamdulillah. Jadi saya dulu angkatan 97. 97, zaman sekolah masih gedung lama ya, gedung apa? Masih gedung satu lantai, masih satu lantai ya. Jadi kalau ingat Semansa, sebetulnya kalau tadi kan panggil saya Rida ya. Iya. Jadi sebetulnya kalau dulu ada temen manggil saya Iit, nah itu pasti teman Semansa. Pasti. Oh nah, iya. Karena panggilan khusus di Semansa gitu ya Bang. Panggilan saya di angkatan 97 dulu di Semansa panggilnya Iit gitu ya. Jadi kalau ingat tadi cerita apa yang diingat di Semansa, jadi saya ingat lagi kalau ada teman yang manggil saya Iit gitu ya. Dan memang dulu di Semansa kalau ditanya kepengen masuk arsitek, sebetulnya dari kecil sih udah memang ditanya mau jadi apa, jawabannya arsitek. Konsisten ya. Konsisten Alhamdulillah banget berarti. konsisten sampai sekarang ya. Tapi memang ya senang aja sih, senang. Mungkin karena dulu mikirnya nggak suka matematika, nggak suka fisika kali ya. Tapi ternyata teknik juga ketemu gitu ya. Tapi ya nggak masalah. Tapi itu sebetulnya udah lama ya. Dan kalau ditanya kenangan ya kalau ini kembali ke keluarga besar Semansa ya senang sekali ya. Saya senang sekali nih. Bisa kembali lagi ya ke Semansa gitu ya Bang ya. Gimana nih pengalaman Abang saat pertama kali terjun di dunia arsiteknya ini? Gimana sih? Gitu. Ya. Saya 97 kuliah di Malang, selesai 2001. Pulang ke Pontianak, Kalimantan 2002. Ya, 2002 ya, kemudian iklim di sini sebetulnya sudah ada ya, teman-teman yang arsitek sudah ada ya, tapi memang belum semasif sekarang mungkin ya pada masa itu ya. Masih jarang terdengar. Masih cari siapa sih teman arsitek ya. Apalagi di angkatan saya tuh dulu 97 yang kuliah arsitek saya bertiga. Terus dua nggak pulang, cuma saya sendiri yang pulang ya. Tinggal sendirian. Ya, jadi nggak tahu nih siapa teman, tapi ya itu menurut saya ya tinggal kita beradaptasi ya, cari tahu lingkungan siapa kira-kira teman yang satu profesi dengan kita lah gitu. Saat ini Bang kita ngelihat teknologi, isu perubahan iklim segala macam bergerak cepat sekali nih Bang. Di mana sih posisi arsitek di sini nih? Kalau kita bilang kan pasti ada lah namanya arsitek di mana-mana kayaknya ada ya. Nah, di mana nih posisi arsitek dalam menghadapi cepatnya dinamisnya dunia saat ini nih? Kalau dulu kita kuliah tuh selalu dibilang kalau mau jadi arsitek tuh jadi agen perubahan gitu ya. Jadi misinya tuh jadi misi agen perubahan ya. Jadi dulunya kita kenal tukang gambar ya, tapi sebetulnya pada saat kuliah dosen memberikan catatan kalian ini nanti berpikirnya menjadi seorang agen perubahan loh ya. Bagaimana merespon kondisi iklim, perilaku masyarakat, ya, kemudian apapun yang ada di sekitar kita. Jadi
apa istilahnya kalau kalian ini beruntungnya adalah lab kalian tuh kota kalian sendiri, ya. Jadi apapun yang terjadi dalam perkembangan kota dunia sebetulnya itu melekat di keseharian kita. Nah, posisi kita itu sebetulnya ada di situ, ya. Responnya karena melekat dalam keseharian kita. Ya memang kita hadapi gitu ya. Ya, jadi baru saya dapat memang ya kalau nggak kita siapa ya melakukan perubahan ya. Jadi bahasanya agen perubahan ya, katanya. Benar. Tapi ya itu mungkin bahasa senior lah ya hari ini. Cuma saya rasakan ya memang akhirnya posisi kita ya punya tanggung jawab yang besar terhadap lingkungan, terhadap dunia global. Bagaimana perilaku kita harus pinter paham itu semua. Gitu. Ya. Tadi kan Abang bilang nih kalau waktu saat Abang selesai baru terjun di dunia arsitek ini kan masih jarang dengar profesi arsitek atau teman-teman tahun arsitek. 2001 tadi ya. 2001 itu tadi ya. Nah, apa sih tantangan terbesarnya gitu? Begitu kesini ini apa nih tantangan terbesarnya? Ya. Yang pasti tantangan cari klien ya. Dulu jarang kayaknya. Siapa yang mau pakai arsitek dulu jarang ya. Siapa yang pakai arsitek? Jadi rata-rata temen yang saya kenal jadi arsitek itu mungkin masuk dalam dunia kerja pemerintahan. Jadi yang praktek secara profesional, individual ataupun biro arsitek itu masih belum banyak. Jadi kita masih meraba-raba di daerah. Beda dengan mungkin teman-teman yang di Jawa ya, di Jawa segala macam. Jadi itu menjadi challenge pada masa itu. Nah, ketemu klien bagaimana kita membuat jejaring sesama profesi bagaimana. Walaupun sebetulnya pada masa itu ikatan arsitek ada ya. Cuma mungkin tidak ada sudah. Cuman mungkin belum seaktif sekarang. Ya, semasif saat masa-masa 10 tahun terakhir ini. Ya. Nah, itu kan masyarakat berarti zaman dulu tuh masih belum tuh menggunakan jasa arsitek. Berarti mungkin di stigmanya masyarakat, pakai arsitek nih mahal gitu kan. Untuk apa sih kita bikin rumah tipe 36 atau tipe 45 gitu pakai arsitek mungkin ya. Nah, gimana nih Bang? Gimana ngubah stigmanya ini, mengubah stigma masyarakat bahwa arsitek tuh penting loh buat kalian tahu. Tata ruang walaupun rumah tipe 36 kalau ada arsitek mungkin lebih compact, lebih bagus gitu kan ya. Gimana itu Bang ngubah stigmanya masyarakat? Ya itu kalau ditanya itu jawabannya apa ya? Sampai sekarang pun saya sebetulnya begini, saya sulit ya, gampang-gampang sulit ya. Tapi itulah yang menjadi pertanyaan sampai saat ini dan bukan terkait pada mahal atau tidaknya, tapi berapa sih sebetulnya idealnya jasa kita, apalagi kita di daerah ya. Mungkin di kami sudah ada aturan yang mengatur, cuma kan dinamika kan bergerak ya, segala macam. Jadi kalau ditanya jawabannya, ya saya bilang sebetulnya segala sesuatu itu relatif, ya. Ada hal yang karena begini intinya kami itu sebetulnya punya tanggung jawab arsitek, ya. Jadi pertama ya yang kita desain kan semuanya ada manusia di situ, ya kan? Betul. Ada tanggung jawab keselamatannya. Keamanannya, ya benar, kesehatan pengguna, ya. Kemudian kemudahan dan yang paling penting kenyamanan mereka. Nah hal itu kan value-nya ada ya, bahasanya gitu ya, masih ada, nilainya ada. Iya benar. Tapi tinggal bagaimana kita menjalin komunikasi dan menjelaskan duduk profesi kita seperti apa dan tanggung jawab kita. Gitu. Kalau kita membuat sesuatu kan umurnya panjang ya, jadi bangunan itu tidak 5-10 tahun, bisa 20-30 tahun ya. Masa pakainya lebih. Ya. Mungkin hal-hal itu ya. Tapi tidak lupa juga kami punya kewajiban pengabdian profesi. Nah, seperti rumah tipe 36 ataupun itu biasanya kita nggak ada biaya dan sebagainya. Memang punya peran penting bagaimana mengenalkan profesi kita kepada masyarakat. Jadi nggak semata-mata tidak dinilai dengan uang dan sebagainya. Tapi memang kita punya tanggung jawab di situ. Satu sisi punya tanggung jawab, tapi satu sisi punya sisi pengabdian juga. Benar. Ternyata. Nah kalau kita lihat nih Bang, arsitek ini kan kayak berjibaku gitu dengan menggambar atau menata ruang gitu kan. Apakah betul ya kalau misalnya dipikir burnout banget nih kerja di sini nih, habis nih waktu nih, tahu-tahu udah pagi ketemu sore, nanti tahu-tahu udah harus
udah pulang nggak bisa pulang nih, lembur gitu, atau jam kerja yang panjang lah, nah gitu tuh. Nah gimana nih Bang, maksudnya bener nggak sih hal kayak gini nih, bener nggak gitu? Benar ya. Benar ya. Ternyata. Pada masa saya 90-an ya, 97 kuliah ya. Ya, memang kami durasi kerja itu bisa dikatakan sehari nggak 24 jam ya, bisa lebih dari lembur lagi on. Ya, ngumpul tugas ya dan sebagainya. Jadi kayak identik dengan arsitek nih waktunya nggak bisa apa. Kalau ditanya sampai saat ini ya, mungkin masih ada. Tapi sebetulnya generasi sekarang tuh sangat dibantukan oleh tools ya, teknologi alat ya, mereka mempermudah waktu kerja ya, kemudian mencari referensi juga mudah ya, menggunakan alat udah digital ya, semuanya. Kalau kami dulu kan pakai mesin gambar, pakai penghapus, pakai durasi, wah belum salah robek gambar lagi ya. Kadang memang akhirnya ya kalau dikatakan kerja pagi ketemu besok pagi ya, tapi itulah memang cerita kami ya. Tapi kalau dikatakan sekarang mungkin ada, tapi mungkin nggak seperti dulu ya, karena sangat dibantu oleh teknologi, sangat dibantu oleh perkembangan dinamika digital ya dan sebagainya. Kalau AI itu Bang beda lah ya. Beda. Kalau sekarang kita sekarang tantangannya ada satu sisi ketemu AI itu ini, tadi. Ya. Coba menyikapinya jangan juga takut kita ya, tapi justru bagaimana menjadi bagian dari kita juga gitu. Benar. Nah, gimana nih Bang? Abang peluangnya nih, peluang karir sebagai arsitek kan dulunya banyak di dunia pemerintahan nih. Nah, sekarang mungkin bisa berdiri sendiri kan banyak kali ya yang udah menggunakan. Itu gimana tuh Bang? Biar menarik generasi Gen Z ya sebutannya. Gen Z mau nih jadi arsitek nih. Nah, sekarang kan kami, mungkin saya cerita agak formil boleh ya, dikit ya. Kami sekarang punya undang-undang. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2017. Ketok palunya baru 2017. Sekian lama profesi arsitek ya. Nah, kalau dibanding dengan negara ASEAN lain kita agak lambat lah gitu abangnya ya. lulusnya Tapi 2001. Ya, apalagi di masa saya itu belum ada regulasi seperti itu. Sekarang Nomor 6 tahun 2017, kemudian ada PP 15 2021 itu mengatur kinerja kami. Standar kinerja kami. Ya. Ada juga ternyata. Ada ya. Jadi bagaimana menjadi seorang arsitek. Nah, kalau dulu 4 tahun saya kuliah, lulus 4 tahun bisa kerja lah ya. Bahasanya bisa kerja, bisa ngedesain. Kalau sekarang nggak bisa. Kita sudah menjadi profesi yang terregulasi. Kalau ingin jadi arsitek, ya setelah menempuh pendidikan arsitektur itu kuliah lagi setahun pendidikan profesi. Kemudian magang 1.200 jam, sekitar 2 tahun, seperti dokter koas. Ya, di mentor magang, baru jadi arsitek. Berat. Kalau dibilang berat itu nggak berat ya, tapi memang terregulasi. Itu 7 tahun, 7 tahun. Terus kalau dia boleh nggak setelah pendidikan arsitektur 4 tahun dia nggak mau jadi arsitek? Sebetulnya banyak yang seperti itu juga ada. Ya, kalau tapi gelarnya berarti sarjana arsitektur. Sarjana arsitektur. Kalau dia lulus profesi, sarjana P.Ars, profesi arsitek. Nanti kalau dia udah mendapat register arsiteknya, baru AR. Baru arsitek gitu sebutannya AR. Ternyata jadi sekali perjalanannya. Nah, kalau dia nggak mau profesi, dia mau ingin menempuh pendidikan arsitektur. Nah, sekarang pendidikan arsitektur juga sebetulnya kita melatih untuk problem solving. Jadi bagaimana merespon lingkungan, bagaimana komunikasi, bagaimana cara perform sendiri ya, kemudian bagaimana banyak hal yang sebetulnya mereka pada saat lulus pun bisa bekerja di sisi lain. Ya mungkin kan banyak ya sekarang penyanyi siapa? Tulus, arsitek. Arsitek. Ya. Erwin Gutawa, arsitek. Jaya Subiakto, arsitek. Ya kata-katanya bagus sih, tersusun. Atau siapa? Bintang film Nicholas Saputra, arsitek. UI, ya, lulusan UI. Mereka, kemampuan mereka pada saat pembelajaran arsitektur itu kan kita melatih bagaimana mengkritisi permasalahan, menjawab terkait lingkungan, perilaku manusia. Jadi kayak
kita mau bikin mall, kita pelajari orang di mall itu seperti apa. Oh, ya benar Jadi ada hal yang banyak dilatih. Sosialnya juga masuk berarti ya Bang di situ. Ya. Kan mempelajari polanya masyarakat itu sendiri. Nah itulah berarti pendidikan arsitektur. Nah kalau dia mau jadi arsitek, setahun profesi, magang, baru ngambil register arsitek. Sekarang seperti itu. Kalau dulu di 2001 saya 4 tahun pulang, mau ada kerjaan bikin rumah tinggal pun kerjain. Kalau sekarang nggak bisa. Sekarang nggak bisa ya. Karena kita mengajukan izin, kita harus punya izin sebagai seorang arsitek. Berarti arsitek sekarang bukan hanya membangun gedung ya, tapi banyak sekali di dalamnya. Aspeknya. Aspek ini dalam. Dari lingkungan binaan sebetulnya. Bicaranya kepada lingkungan binaan. Di situ ada manusia, ada landscape-nya, ada gerak, ada perilaku. Iya, semuanya masuk. Nah, dari semua nih Bang, selama ini dari 2001 sampai 2026 nih Bang, ada nggak nih yang berkesan sekali di Abang nih? Selama menjadi arsitek nih, pengalamannya lah, proyek-proyek paling berkesan gitu. Ya. Kalau berkesan, paling berkesan tuh sebetulnya saat menjadi bagian untuk mendesain SMA 1. SMA 1 tercinta. Iya, kenapa? Ya, justru yang membuat saya bahagia bukan bicara desain bangunan ya. Enggak. Ya, itu bagi saya ya sesuai memang tupoksi saya sebagai arsitek yang bekerja mendesain ruang dan sebagainya. Tapi saya ketemu dengan Pimpro-nya ya, bahasa dulu kan Pimpro ya. Kalau sekarang PPK ya, pejabat. Itu PPK-nya Pak Dwi Suryanto. Beliau wali kelas saya, kelas 1, kelas 2. Kemudian menjadi PPK-nya di situ. Menjadi pindah ke struktural di Dinas Pendidikan Kota. Dinas Pendidikan. Ketemu saya. Nah, masih ingat berarti. Ya. Itu yang menurut saya bukan bicara desain bangunan, tapi ketemu beliau. Iya. Nah, itu. Jadi proses membuat SMA 1-nya itu, ceritanya itu dengan beliau. Nah, itu yang membuat mungkin bisa mengalahkan banyak desain-desain proyek ya. Itu hal yang mungkin saya nggak akan pernah saya lupa, dan menurut saya surprise pada masa itu ketemunya beliau. Jadi nanti Pak Rida ketemu ini ya dengan ini, loh, tahu Pak Dwi? Ya. Kenangannya dapat gitu. Karena wali kelas saya. Wali kelas 1 dan 2 ya? Kelas 1F dan kelas 2F. Bisa satu orang di 2 tahun? Iya. Jarang loh Bang. Pak Dwi, istri beliau kan kalau nggak salah guru juga, Bu Siti. Nah kebetulan dua-duanya ke Diknas Kota. Tidak lagi menjadi guru. Nah itulah menurut saya yang paling berkesan. Dan kemudian jadi gedung SMA 1. SMA 1 yang sekarang ini. Kemudian saat berjalan itu ada alumni. Nah dulu pada masa itu ada Bang Hermayan. Jadi jadinya gedung itu ada Bu Sari, Bu Hindi ya. Itu kayaknya momen ada kumpul-kumpul alumni. Jadi reuni. Reuni. Ya. Saya nggak tahu kalau di angkatan Mbaknya sudah gedung baru. Belum. Ada satu yang di belakang itu udah gedung baru yang 3 tingkat. Itu yang di depan masih yang 3 lantai ya, bukan yang 2 lantai ya? Bukan. Itu. Ya. Yang di depan masih baru, masih yang lama dia, masih yang kayu. Mungkin itu yang paling menurut saya, apalagi sekarang diundang. Itu tahun berapa? Acara itu 2014. 2004 ya, saya udah lulus. Oh, udah lulus ya? Udah lulus. Baru mulai dibangun. Ya, tapi itulah menurut saya yang saya ketemu dengan wali kelas, kemudian karena kalau kelas 3 itu wali kelas saya Bu Hermiati kalau nggak salah. Tapi udah almarhum kalau nggak salah beliau. Nggak ketemu ya? Ya karena 90-an ya. Iya. Tapi menurut saya itu ya menurut saya paling bukan bicara pada bentuk akhir desainnya, tapi prosesnya ketemu beliau. Reuni dan bertemu lagi. Itu yang menurut saya mahal ya, nggak akan ketemu lagi saya. Ya benar. Proyek-proyek lain belum tentu sama nih orangnya. Iya betul. Itu paling mahal. Ya. Nah tadi kan Abang nyebutin udah ada lembaga arsitek nih ya Bang ya. Apa sih lembaga arsitek itu di Pontianak ini? Ya, di undang-undang mengatakan satu asosiasi Ikatan Arsitek Indonesia. Dia hanya satu sebetulnya sekarang, Ikatan Arsitek Indonesia. Kebetulan di Kalbar saya ketuanya, ini periode
kedua saya. 2000 berapa teman? 2025, 2028. Ya. Ini kata orang kalau yang kedua nih mulai mulai santai lah ya. Yang pertama udah menguasai medan. Ya, jadi itu satu-satunya asosiasi profesi yang menaungi arsitek di Indonesia. Nah, sekarang udah ada 36 anggota. Dari 38 provinsi, 36 ya, yang ada di provinsi gitu. Ya. Ikatan Arsitek Indonesia. Berarti 36 provinsi, setiap daerah ada. Ada. Oh, sampai ke pusat juga berarti ya, Bang? Ketua umum ada. Ya, okay. Ketua umum. Nah, saya dengar nih, Bang, ketua IAI ini alumni Semansa semua nih dari periode ke periode ya. Nah, itu tuh gimana itu ceritanya, Bang? Apakah ada kesadaran dari alumni Semansa atau mungkin himbauan nih bagi arsitek muda untuk berorganisasi? Jadi nanti yang dari Semansa nih, ayo yang jadi arsitek, ayo ikut masuk semua gitu. Ya. Saya ketua ke-8. Sebelumnya Pak Estar Putra. Itu 2004, angkatan 2004. Beliau SMA 1 ya. Kemudian sebelumnya ada Pak Rofi Faturrahman. Itu angkatan 90. 90 ya, 90, 2004 jauh. Balik lagi 97. Ya. Balik lagi ke 97 ya, Bang ya. Emang aja udah 2 periode ini. Jadi nanti tugas saya lah membina generasi ketua berikutnya, alumni lagi. Enggak, tapi mungkin kebetulan ya. Karena aktif mungkin ya, Bang. Karena alumni Semansa ini. Tapi yang senior sebelumnya mungkin ada Bang Maulana juga, kalau nggak salah saya. Mudah-mudahan kalau nggak salah ya, SMA 1 juga. Itu yang saya tahu ya. Selebihnya wali kota kita, ketua kami yang ketiga ya. Itu bukan SMA 1, kalau nggak salah saya bukan alumni ya, bukan alumni. Tapi ya itu yang saya tahu, itu Pak Estar, Pak Rofi sebagai alumni. Tapi kalau ditanya regenerasi menjaga alumni SMA 1 menjadi ketua, kayaknya kebetulan. Ya. Tapi kalau begitu berarti tugas saya nanti berikutnya. Saya kader, nanti kan ketua ya. Ya, tapi ketua itu dipilih kok. Ya, dipilih. Ya. Kalau kita lihat nih kebutuhan arsitek di Kalbar ini, Bang, kira-kira udah cukup belum sih atau masih banyak nih peluang buat arsitek-arsitek muda untuk berkreasi lagi nih di Kalbar ini? Di Kalbar aja dulu deh. Ya. Nah, ini PR sebetulnya, nanya tapi jadi PR saya. Kita di Kalbar itu kalau anggota IAI itu ada 340 orang, 340-an ya, 340 orang anggota ya. Tapi anggota ini kan tidak semuanya bergerak di bidang arsitek yang profesional, maksudnya yang terregister sebagai arsitek, yang mempunyai surat tanda register arsitek. Karena sekarang makin susah juga kayaknya, sulit kayaknya itu, banyak banget pendidikan. Jadi kalau yang punya STRA itu ada sekitar 121 orang, ya kalau nggak salah saya data terakhir saya 121, ya kita anggap 120 lah ya. Nah kalau kebutuhannya ideal itu kan dalam standar itu kan sekitar 1 banding 1 arsitek untuk 15.000 penduduk. 15.000 penduduk. Ya. Nah kalau Kalbar itu ada berapa ya? 6 juta. 6 juta. 6 juta 5 ya. juta. 5,6 juta lah kita 6 juta. genapkan. Ya 6 juta lah kita anggapnya Kalbar 6 juta. Berarti idealnya ada 400 yang terregister. Berarti masih kurang 300 ya? Ya itu yang terregister ya. Kalau yang menjadi anggota IAI itu 300. Udah Happy saya, tinggal dikit lagi kan. 3 tahun saya tinggal udah 400. Tapi itu kan nggak bisa didorong supaya terregister itu? Nah itu tugas saya. Awalnya saya menjadi ketua itu 40. Sekarang tahun 3 tahun 120. Kemudian ya mudah-mudahan target minimal 50% ya dari itu bisa. Karena kalau diasumsikan berarti sekarang ini dari 120 orang kami melayani 50.000 orang. Ya kan idealnya 15.000 kan. Ya. Jadi kalau seperti itu idealnya ya saya harus tambah. Ya. Tinggal nambah sih boleh ya, tapi yang jadi masalah kan kita wilayahnya. Kalau semuanya numpuk di Pontianak juga sulit. Kayaknya begitu nggak sih? Harus, ya. Kayaknya iya. Faktanya begitu. Ya. Di daerah perlu didorong ya teman-teman kembali ke
ke daerah. Ya. Tapi kan bisa kerja jarak jauh. Bisa. Nah itu yang bertemu sesekali. Ya itu yang kami sekarang coba menjadi satu tujuan di saya juga, bagaimana kita bekerja tidak hanya di Kalbar aja. Boleh kita punya Kalbar tapi kita bisa keluar dan sebagainya. Nah itu tuh Bang sekalian nanyanya. Itu kan tantangan nih. Gimana cara kita kerja? Misalnya arsiteknya di sini, kita di sini nih, tapi kita mau punya pasar sampai keluar-luar nih. Ya. Gimana itu? Ya. Sebetulnya kami diatur regulasi lagi nih. Ya. Setelah saya punya STRA. Ada ya? Ya undang-undang nih. Kalau dibilang berat, nggak juga berat. Tapi intinya kami sekarang bekerja dalam tataran yang terregulasi lah, yang clear. Nah, setelah punya STRA, itu sebagai tanda kita terregister menjadi seorang arsitek. Ya. Diakui negara sebagai arsitek. Kemudian ada SKK. SKK itu sertifikat kompetensi. Kompetensi kita menjadi seorang arsitek. Itu berarti ujian lagi? Ujian. Ya. Ujian lagi. Berat. Ya. Kemudian, wah tapi di podcastnya jangan berat, nanti nggak ada yang mau jadi arsitek. Menarik. Ya? Menarik. Nah, yang terakhir baru lisensi. Lisensi itu izin praktek. Jadi kami hanya boleh berpraktek di wilayah kami. Kayak dokter ya, dokter kan punya 3 izin praktek ya. Nah kalau arsitek 36 provinsi punya 36 lisensi silakan. Kalau bisa di mana aja. Ya. Nah cuma kita juga nggak ingin seperti itu. Solusinya adalah kita kolaborasi dengan arsitek daerah lain. Kenapa harus terbatas di daerah itu aja? Karena begini, kita punya demografi apa gitu berkaitan dengan pemahaman terhadap lokalitas. Ya demografi daerahnya gitu ya. Ya, jadi kalau saya di Kalbar, kalau kita ngambil lisensi ada pemahaman tentang bagaimana kita belajar tentang karakteristik daerah kita dan sebagainya lah. Sehingga kalau saat kita membangun di sini, kita tetap punya respon yang baik terhadap lingkungan yang ada di situ. Karena kan seluas Indonesia kan pasti beda-beda ya semuanya. Nah kalau yang teman-teman di Aceh mungkin bukan pemahaman seperti itu, teman-teman di Jawa Barat punya. Nah kalau saya masuk bekerja di Jawa Barat, saya harus punya lisensi sana. Ya, tapi ini lagi proses semuanya. Nah kalaupun saya tidak ingin membuat lisensi izin praktek di sana, saya berkolaborasi dengan yang di sana. Ya, nah makanya sekarang kita lebih banyak keinginan kami di sini adalah kolaborasi. Menjadi bagian penting dalam profesi kami. Gitu. Luar biasa ya ternyata arsitek tuh hebat loh. Saya juga mungkin kalau belum berbincang dengan Bang Rida ini saya juga nggak tahu mungkin. Tapi nggak susah ya? Enggak. Dalam pikiran saya tuh kayak arsitek tuh ya seperti masyarakat awam lainnya yang menggambar gitu. Ternyata kita tuh mereka juga mempelajari tentang lingkungan, tentang kesehatan, tentang sosialnya manusia bergerak gitu ya. Itu tuh luar biasa sih menurut saya. Sangat-sangat hebat lah. Ya apa ya? Ya itu memang harus dipelajari ya. Kemampuan mempelajari gaya hidup, respon terhadap perkembangan dinamika budaya masyarakat, sosial, kadang penting ya. Kalau dulu misalnya saya membuat contohnya kalau sekarang kan banyak bilang wah untuk anak-anak Gen Z ya, Gen Z dan sebagainya. Nah, kalau saya disuruh mendesain misalnya ruang kerja ya, mungkin akan beda dengan pemikiran kami 90, 2000 dengan yang akan datang. Jangan-jangan mereka nggak butuh meja gede-gede karena alat kerjanya udah makin kecil kan, dan sebagainya ya. Nah kalau kita dulu mungkin bikin meja kerja harus ada tempat pulpen, ya segala macam ditata. Kalau mereka sekarang mungkin apapun ada di kantong mereka gitu atau di HP mereka nggak butuh. Justru mereka mungkin butuh ruang bersama, ruang apa. Nah itu kita mesti pelajari semua ya. Jadi bukan bahasa. Ya kalau dulu kan memang waktu kita kecil tuh kan menjadi arsitek gambar. Ya, tapi itu semua bisa dipelajari. Saat kuliah itu bisa dipelajari gambar. Tapi yang punya kemampuan gambar itu bakat. Ya. Jadi gimana kalau misalnya punya bakat lebih dia, untung gitu loh, bagus. Tapi gitu. kalau nggak ada itu bisa nggak nih Bang? Bisa. Bisa ya, tetap bisa artinya. Karena pendidikan di awal tuh kita belajar gambar ya, narik garis apa semua belajar dari nol. Kalau ditanya saya juga nggak bisa gambar nggak bisa. Coba ya kita kan belajar ya ini. Karena arsitek itu kan teknikalnya juga ada aspek tekniknya, bukan menghayal tiba-tiba jadi enggak. Ya kayak kita mengukur orang jalan tuh gimana sih lebarnya, idealnya
Kalau untuk 4 orang berapa sih idealnya? Itu kan semua angka ya. Benar. Ya, hal yang bisa diukur ya dan sebagainya. Ya. Seperti memadukan antara sains dan sosial juga artinya ya. Ya, betul. Nah itulah. Ya. Keren. Nggak ribet ya, nggak ribet ya. Keren. Keren sih, keren. Ya kalau dibilang ribet ya saya nggak berani jawab juga karena sudah melewatinya kan. Yang sudah mengalami. Iya, iya. Nah ini nih Bang, misalnya kayak IAI ini kan organisasi profesi nih Bang. Ya. Sejauh mana sih IAI ini memberikan dampak atau manfaat bagi anggotanya supaya ini nih generasi Z atau Gen Z ini yang udah jadi sarjana arsitek sarjana arsitek tuh mau gabung gitu Bang. Ya. Nah kalau bicara mau gabung ini jadi tantangan juga ya sekarang ya kalau ditanya. Kebetulan kan saya di kampus juga ya. Kampus juga kadang minat ke dunia arsitek ini kok dikatakan ya masih berjalan ya fluktuatif ya dan sebagainya. Tapi intinya sebetulnya tugas kami adalah membuat teman-teman punya satu pedoman kerja yang sudah terregulasi dengan aturan ya. Mereka bisa bekerja melayani klien, cara komunikasi dengan dibimbing juga ya dengan orang lain bagaimana, kemudian yang paling penting tanggung jawab terhadap pekerjaannya ya, karena kan kita bekerja keselamatan orang, betul, kenyamanan, kemudahan bagi orang yang mungkin punya keterbatasan, bagaimana kita dan sebagainya itulah. Nah anak-anak sekarang itu kan bagaimana ya mungkin kami membuat kegiatan mungkin ke depannya harus menjadi bagian dari mereka. Nggak bisa lagi merangkul ya. Iya. Nggak bisa lagi satu arah ya, hanya kasih ini enggak, tapi mungkin kita menjadi bagian dari mereka ya. Kegiatan yang ya kayak ini. Kayak ditanya diundang ya saya mau, saya bilang ya, karena tujuannya memang untuk alumni kita ya dan sebagainya, dan balik ke keluarga besar Semansa. Ya menjadi bagian ini. Jangan sampai kita sudah bekerja profesional tapi kita nggak mau menjadi bagian. Tapi karena sekarang anak-anak sekarang kan enaknya memang mereka dirangkulnya kayak gitu ya. Tapi alhamdulillah nih kalau Bang Ridanya senang gitu diundang, kan kadang apa sibuk atau kesibukan lainnya gitu kan. Ya itulah ya. Nah, saya pengurus nih belum ini nih. Ya. Nah menurut pandangan Abang nih, gimana nih Bang kira-kira dunia arsitek nih 5-10 tahun ke depan lah. Ini kan bergerak cepat sekali, belum lagi AI yang kayaknya anak-anak sekarang kan kalau malas tinggal AI tolong bikin gitu tuh ya. Saat ini udah terjadi ya, udah terjadi. Dan saya pun kalau dikatakan menggunakan, saya pengguna juga akhirnya. Pengguna AI ya. Tapi akhirnya memang sangat terbantukan dengan waktu. Pertama itu, tapi jangan juga kita menghindari ya. Justru bagaimana cara menjadi bagian dari pekerjaan kita. Kalau ditanya ke 5-10 tahun ini, saya bilang nggak usah khawatir arsitek. Karena apa? Ada sisi empati, sisi sosial kita. Manusia itu sendiri itu ya. arsitek masih punya itu. Jadi jangan khawatir dengan AI yang jadikan mereka itu aja partner alat bantu kita gitu loh. Toolsnya kerja. Ya, karena lumayan waktu agak agak lebih efektif ya dengan hal menggunakan itu. Tapi memang menjadi bagian, jangan juga kita menyerahkan ke semuanya. Karena itu ya faktor kenyamanan kan sulit diukur ya kadang ya. Orang kita bikin rumahnya, wah rumah saya enak gitu, padahal rumahnya nggak besar tapi kecil, tapi dia bicara enak ya, nyaman ya, nggak panas apa, homey, merasakan itu udah nggak bisa diukur AI juga. AI jadi barang apakah sampai ke situ? Mungkin enggak. Ya. Nah 5-10 tahun itu yang kita masih harus ya kita punya respon terhadap lingkungan, sesama manusia, aspek sosial, budaya, itu yang harus, yang AI mungkin masih nggak bisa nandingi itu. Iya. Kayaknya perlu tuh Bang dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa arsitek tuh ada aspek-aspeknya itu tuh. Ya, betul. Terakhir nih Bang, ada nggak tips atau pesan dari Abang nih buat adik-adik yang mungkin masih kuliah di arsitektur agar bisa bersaing di dunia kerja yang semakin kompetitif saat ini nih Bang? Atau yang masih di Semansa yang mau jadi arsitek nih,
Ini ada pesan-pesan dan tips dari Bang Rida sebagai Ketua IAI 2025-2028. Tips dan bingung saya apa tipsnya ya. semangat gitu ya. Jangan dipikirkan 7 tahunnya ya. Ya karena itu jadi pertanyaan pertama. Kok jadi kayak dokter ya? Iya sih. Cuma memang kalau diukur dengan waktu dengan negara lain, kita masih 7 tahun masih lebih pendek sebetulnya ya. Cuma memang intinya begini, satu sisi profesi arsitek ini menurut keyakinan saya gitu kan ya. 5-10 itu masih sangat relevan ya. Mudah-mudahan dugaan saya masih meyakini ya, karena itu tadi aspek kita terhadap nilai-nilai budaya sosial masih ada. Nah, tipsnya mungkin bagi adik-adik yang nanti mau menjadi arsitek ya. Ya memang akhirnya apa yang kita bangun saat ini ya, kalian lihatlah ya, rasakanlah gitu kan, bahwa ternyata itu bisa menjadi kelak menjadi bagian kalian dan menjadi semangat kalian. Ya kayak suka lari Mbak ya. Ya. Nah kan sekarang kan di Ayani trotoarnya. Iya benar, kan sangat membantu. Udah, wah nanti saya kepengen ini ya. Ya kita ciptakan ruang-ruang yang ini sehingga mereka punya semangat bahwa ternyata bahasa menjadi arsitek itu masih sangat relevan ya. Ya kalau dikatakan tipsnya rajin-rajin belajar ya masih seperti itulah ya intinya. Ya intinya tugas kita lah mengenalkan mereka dengan dunia arsitek. Ya, dengan lingkungan yang ada saat ini. Ya, sehingga mereka punya kenangan ke depannya seperti apa. Satu lagi terakhir nih Bang. Kalau saya lihat nih Bang, peluang kerja arsitek salah satunya itu di remote job itu kayaknya banyak sekali. Oh iya. Itu benar ya Bang? Ya, benar itu. Dan remote job itu kan bayarannya kayak per jam dan dolar. Itu bisa di-apply gitu. Tanpa harus ada susah ya sebetulnya, sulit ya. Tetap harus mungkin kayak saya punya pekerjaan di luar Kalimantan ya, Pontianak ada ya beberapa tempat. Walaupun saya bekerja di sini, tapi tetap saya harus ke sana karena saya merasakan istilahnya lokasinya seperti apa sih, suasananya apa ya dan sebagainya. Itu nggak boleh juga kita nggak itu ya, karena kadang desain kita tuh kan lahirnya dari istimewanya lokasi itu, kadang seperti itu ya. Nah, nggak bisa juga kita full remote, tidak melihat, tidak tahu di mana letaknya. Oh, benar. Bayangkan kalau kita remote banget, kita nggak tahu sekitarnya, tiba-tiba bikin bangunan, kasih jendela dibuka ketemu dinding orang kan. Nah, karena kita nggak pernah ke lokasi gitu, nggak pernah. Nah, hal-hal seperti itu. Tapi kalau dikatakan saya punya kerjaan di luar dan saya bekerja di sini, ada. Tapi jangan juga kita full tidak melihat konteksnya segala macam, apa yang ada di sana. Tetap sih menurut saya. Oke, terima kasih banyak nih Bang Rida udah ngeluangin waktunya dan membagi ilmu bagi kita semua. Sangat-sangat inspiratif dan membuka wawasan, termasuk saya nih, wawasan baru tentang arsitek. Ternyata tuh sedetail itu gitu. Kalau saya pandangan saya kan awalnya cuman menggambar ruang. Ternyata tidak sesimpel itu, tapi sangat menarik. Nah, terima kasih juga buat abang kakak yang sudah menyimak pembicaraan kami, dan buat adik-adik yang saat ini sedang sekolah atau menempuh pendidikan arsitek atau akan menjadi arsitek dan ingin bercita-cita menjadi arsitek atau masih bingung nih dengan mau jadi apa ya. Ternyata arsitek tuh sangat menyenangkan ya Bang. Insya Allah sangat menyenangkan. Karena kata Bang Rida tadi tuh bilang arsitek itu menciptakan ruang baru dan kenangan loh. Nah kalian jangan terbawa kenangan terus, ayo kita menciptakan kenangan. Biar orang teringat sama kita ya Bang ya. Ingat nih, Semansa nih yang ngedesainnya Bang Rida gitu kan. Pas dikasih kesempatan. Alhamdulillah. Sekian dulu podcast kita hari ini. Semoga bermanfaat buat adik-adik semua, memberikan inspirasi dan memberikan semangat buat semua penontonnya. Semuanya adik-adik atau semua pun yang nonton, saya minta like dan subscribe-nya. Semoga program kita ini bisa terus berjalan. Makanya kita bantu like dan subscribe-nya dan juga komen di sini ya. Kasih.